Halo Sobat AgroScience, perkenalkan saya Pak Ketut Subagio di Sekar Bumi Farm, Kerto, Payangan, Gianyar, Bali. Nah, izin perkenalkan, kami menggeluti suatu pertanian perkebunan bunga Heliconia. Jadi Heliconia adalah ikon kebun bunga tropikal yang ada di Desa Kerto, Payangan, Gianyar. Tempat kami ini di ketinggian kurang lebih 800 meter dari permukaan laut, sehingga sangat cocok sekali untuk tanaman tropikal. Halo Sobat AgroScience, saya Koce, saya manajemen dari Sekar Bumi Farm, sudah bekerja hampir 5 tahun di sini, mengelola kebun ini, dan aktivitas sehari-hari untuk saat ini ya masih melakukan aktivitas yang berhubungan dengan panen, tapi untuk kebutuhan terbatas, terutama untuk retail yang masih kita lakukan di toko bunga kita itu ada di Ubud lokasinya. Gitu. Karena kita akui kalau zaman pandemi sekarang untuk kebutuhan reguler sudah off dulu, ya. Jadi sekarang saya hanya memenuhi kebutuhan untuk ekspat yang long stay di daerah Ubud. Tapi ada juga sih beberapa yang stay di luar Ubud, mungkin pas lewat di Ubud atau apa, mereka masih interest dengan tropical flower yang kita miliki. Nah, kami ada latar belakang kenapa kami menanam bunga tropikal, karena kami berada di Bali, khususnya di kawasan pariwisata. Nah, kebutuhan pariwisata itulah yang membuat kami ingin menanam, melengkapi dari kebutuhan pariwisata yang ada di Bali. Jadi kebutuhan pariwisata itu bunga sudah pasti. Nah, jadi yang melatar belakangi kami dulu itu ya tahun 2003 kami mengawali bunga potong. Tapi sebelumnya kami juga sudah sempat di pertanian yang lain seperti cengkeh, kopi, sayur-sayuran, buah-buahan. Tapi semua itu secara singkat mungkin belum maksimal lah bagi kami. Nah, akhirnya kami beralih ke bunga, melihat pariwisata ini kebutuhannya sangat tinggi. Jadi kita balikkan, dulu kami di pertanian lain menggeluti, jadi kami banyak ya kita ngomong kerugian, tapi sebenarnya kami dari itu kami memetik pembelajaran banyak. Kami banyak belajar dari kegagalan, dari kekurangan kami. Dan sekarang mencoba kami mengisi kebutuhan Bali tentang bunga potong, banyak sekali jenisnya. Jadi bunga anggrek, krisan, mawar, sedap malam dan lain sebagainya. Tapi tropikal khususnya Heliconia, mungkin kami mencoba mengawali tahun 2003 itu sampai bisa singkat cerita temu sampai sekarang. Nah, tapi banyak perjuangan juga dari budidaya. Setelah itu kurang lebih setahun sudah bisa pasca panen. Setelah itu gimana memperkenalkan, karena jenis Heliconia itu banyak sekali, ratusan jenis Heliconia itu. Jadi supaya dikenal gimana cara merangkainya, itu kami melalui proses-proses pameran dari tingkat bawah, kabupaten, provinsi, nasional, bahkan sampai sempat kami ke beberapa negara. Nah, itulah cerita singkat kami tentang bagaimana memperkenalkan produk kami, sehingga syukurlah untuk saat ini kita sudah bisa menembus pasar dengan kebutuhan hotel dan restoran dan event-event yang sangat banyak di Pulau Bali ini. Nah, jadi kami hadir ini bukan menjadi suatu kompetitor bagi tempat wisata yang ada yang lainnya, tapi kami hadir menjadi pelengkap, saling menguatkan, saling mendukung, saling melengkapi, kurang lebih seperti itu. Jadi lebih kami juga di Sekar Bumi ini tidak sebatas membahas bunga potong saja, tapi kami juga masih tetap melestarikan yang lainnya seperti konsep Trimandala kalau di Bali ini. Mana areal suci tetap kami lestarikan kesuciannya, areal hijau tetap kami jaga supaya tetap ada go green-nya juga. Dan subak dan lain-lainnya tetap kami jaga bersama masyarakat di sekitaran sini. Sehingga ini saling terkait, bisa saling melengkapi, saling menguatkan. Nah, itulah kurang lebih
yang kami lakukan, yang kami kerjakan di Bali. Nah, sehingga apapun pengalaman kami dari cengkeh, sayur, buah, dan lain sebagainya itu tidak mendapatkan hasil yang maksimal, kami belajar dari situ apa sih kekurangan kita. Nah, mudah-mudahan kedepannya kita mempunyai suatu harapan. Nah, karena sekarang situasi COVID ini, mengenai luasan kebun kami ini kurang lebih 18 hektar secara keseluruhan, itu lahan kami sendiri. Nah, tapi kami juga membentuk plasma-plasma yang lain dengan kelompok-kelompok tani yang ada di sekitar sini. Ada beberapa poktan istilahnya, kelompok tani. Jadi kami didukung oleh kelompok tani juga, karena tujuannya nanti ke depannya seandainya produk kami kurang, kami bisa bekerjasama dengan petani-petani yang ada. Kami juga diharapkan dari pemerintah bisa mengembangkan, bisa menularkan dari pertanian yang ada sehingga mempunyai nilai yang lebih ekonomis. Nah, mengenai budidaya tanaman tropikal, menurut kami tidak sulit. Justru itu ya karena pilihan kami tropikal. Karena kami sebelumnya jujur aja tidak berpengalaman di tanaman yang sulit seperti anggrek, krisan dan lain sebagainya itu ya. Nah, tropikal ini heliconia khususnya sangat mudah karena kemungkinan cocoknya itu di ketinggian kami ini memadai. Tanaman heliconia ini tumbuh sangat cocok di ketinggian kami ini 800 meter dan di naungan rindangan pohon. Nah, jadi itu kami kombinasikan dengan Go Green di Sekar Bumi. Kami banyak menanam pohon-pohon besar, terus di bawah pohon-pohon besar itu kami menanam tropikal. Nah, kurang lebih perlu penyinaran dari bunga itu 60% sinar. Saya coba balikkan, marketnya kita jelas dulu. Jadi kan pemasaran jelas, yang saya maksud menjual dulu. Udah jelas marketnya, kita tanam. Apa kebutuhan? Kalau kami di Bali ini kita ngomongin pariwisata, kebutuhan kan bunga salah satunya karena bunga potong. Karena di Bali banyak hotel, banyak restoran, banyak kebutuhan bunga. Itu alasan latar belakang kami. Mungkin di tempat lain tidak mungkin sama, ada beda. Mungkin produksi yang lain seperti sayur. Nah, sekarang gimana olahannya? Kalau bunga keturangkian seperti ini. Kalau buah-buahan kayak tomat bisa dijadikan saus. Kami jujur aja kenapa kami lari ke bunga. Jadi bukan maksud mempengaruhi yang lain, tapi ya kebetulan aja hotel-hotel yang membutuhkan bunga. Kalau untuk masalah pemasaran dari bunga tropikal ini, memang dari awal sejak saya bergabung dengan Sekar Bumi, saya sudah menangani langsung dan melanjutkan langsung beberapa reguler-reguler yang sudah dikerjakan oleh tim sebelumnya. Jadi reguler itu mulai dari hotel, restoran, villa-villa, sometimes juga ada event-event, sometimes juga permintaan khusus by request, misalnya kayak honeymoon, kayak dinner, gala dinner, terus ada juga kongres, lain-lainnya itu kebutuhannya lebih ke program kita sendiri, yaitu seperti program unggulan kita yaitu Florist Class.
untuk bentuk kerjasama yang kita lakukan selama ini. Pertama, karena di sini sebenarnya fokus dari produk kita kan bunga. Tapi karena tropical farm ini berkembang menjadi agritourism, jadi kita di sini ada beberapa activities, yaitu yang berhubungan dengan team building, terus family gathering, wedding juga, sometimes ada untuk menggunakan venue kita. Terus kebanyakan selama ini team building kita punya partner tertentu, yang biasanya grup itu datang dari mereka, atau ada company-company yang langsung request dengan kita, minta disiapkan segala sesuatunya, mulai dari team buildingnya, mulai dari kebutuhan welcome drink, lunch, sampai dengan cafe break. Nah, biasanya kalau masalah agritourism di sini kita gandeng dengan florist. Itu biasanya kalau untuk melakukan kegiatan kita berikan program yang namanya florist class. Jadi ketika mereka pagi nih, mereka udah team building, jalan, habis lunch, itu biasanya kami serahkan sama pihak penelitiannya. Jadi dari company itu boleh memilih beberapa aktivitas yang bisa dilakukan di sini. Contohnya ada yang milih paintball, ada yang milih ATV misalnya, ada yang milih fun off road, ada yang milih mungkin florist class juga. Nah, ada trekking dan sebagainya. Ada juga memancing kalau umur bapak-bapak misalnya, itu maunya santai kayak gitu. Kalau sekarang ini jujur aja, kalau grup kita udah nggak bisa ya, artinya bukan nggak bisa banget, tapi mengurangi lah, kapasitasnya sudah tidak lagi seperti dulu. Karena pandemi ini banyak dibatasi dari ketentuan-ketentuan pemerintah. Kalaupun ada, paling kita masih bisa menjual yang namanya camping. Karena camping itu masih paketnya masih bisa family dan jumlah orangnya terbatas. Kita masih tetap yang namanya memulai membiasakan diri menyesuaikan dengan protokol kesehatan. Apapun bentuk kegiatan, ketika tamu itu masuk ke Sukarbumi, kita tetap melakukan itu. Jadi masih aman ya di perawatan. Nah, karena tropikal ini dilepas, gulmanya banyak, batangnya kering, tidak akan mati dia. Perawatan paling mudah, kita pangkas daun-daun yang bukan kering, bunganya yang sudah tidak layak dirangkai itu dikasih pakan sapi semua. Kalau anggrek tidak disemprot mungkin berapa hari tidak diobati, udah beda lagi. Itu keuntungan juga buat kami. Jadi kami tidak bersedih bunga kami akan mati tanpa dirawat ya, karena alam kami mendukung, pelindungnya pohon-pohon itu melindungi mereka. Kami generasi keempat, jadi kakek kami mengolah pertanian, bapak kami mengolah pertanian, termasuk saat ini sekarang meneruskan. Tapi sistem dulu beda. Kalau dulu hutan kopi, hutan cengkeh seperti itu. Tapi sekarang kita mengikuti perkembangan namanya. Jadi kebutuhan yang ada untuk Bali, karena Bali tourism sekarang daerah pariwisata, ya apa kebutuhannya. Itu pun yang coba kami mampu kembangkan. Pertama tujuannya menjual bunga, selesai. Setelah itu menanam bunga, memanen bunga, merangkai bunga, juga karena pengalaman. Sampai sekarang seandainya ada event, wedding, party, peresmian dan sebagainya, kami punya tim di Sukarbumi itu untuk mengendal yang berhubungan dengan bunga, rangkaian bunga.
itu jujur aja di luasan ini kami sebenarnya sudah punya banyak konsep di sini. Karena kami masih sendiri, kami punya kendala pasti banyak. Ya dari permodalan sudah pasti, terus dari SDM kami itu kan ngalir aja nanti ke depan. Yang itu yang paling utama. Jadi permodalan. Kita invest pohon aja kita sudah ya hampir setengahnya yang sudah kita beli pohon saja. Belum yang lain-lain kalau dihitung ya. Tapi kadang-kadang kami dengan kecintaan kami dengan pohon sampai tidak terasa ya. Tapi sekarang kalau kita belanja paling beberapa koleksi yang belum ada 1-2 lah, artinya yang tidak beli besar-besaran dulu untuk menuhin ini. Kita harus ya kita huntingnya kemana-mana beli pohon itu. Ya ada yang dari luar berupa biji, karena heliconia ini ya kebanyakan kan dari luar, dari hutan tropis, Costa Rica, Hawaii, dari Australia juga, dari macam-macam ya artinya. Ya itu yang coba kami kumpulkan. Nah artinya untuk saat ini ya, sampai 2006 tapi dapat dari Pak SBY itu kami yang terbesar kategori perorangan, terbanyak jenisnya ya. Dan dari pusat memberikan perhatian lebih. Kami buat Kongres Heliconia Internasional 22 negara. Terus kemarin summit itu pertama juga Indonesia jadi rumah UFC kemarin World Flower Council Summit-nya. Jadi 35 negara itu mereka yang hadir kirim delegasi, kami sampai membuat event itu menyampaikan pesan juga lewat tarian, ada tarian bunga ya. Tujuan kami kalau kita ngomongin Bali kita tetap terlepas dengan budaya dan seni itu ya. Jadi lewat itu supaya pesan itu kesampaian sampai ke internasional. Jadi Indonesia itu kaya dengan budaya. Kalau kami membuat program Flores Class, ya ujung-ujungnya jualan bunga, tapi kami banyak pesan yang kami sampaikan. Gimana itu keindahan, terdiri dari banyak macam, banyak warna, banyak jenis bunga, sehingga bisa dalam satu wadah pot bunga. Itulah yang kita maksud dengan satu keindahan. Jadi sama kalau kita di penduduk kita dengan keragaman kita bisa duduk kumpul bersama. Ambil contoh kita hari ini ada dari Bali, ada dari Jawa dan lain sebagainya. Semua kita berbeda, bisa duduk bersama, tersenyum dan sebagainya. Itulah kalau kita terjemahkan ke bahasa bunga. Keindahan itu adalah perbedaan bagi saya. Sampai warna pun kami analisa bunga itu dari warna putih, kuning dan sebagainya. Energi apa yang terkandung dalam yang putih, yang merah dan yang lain sebagainya. Kami galinya sampai ke situ sehingga sampai bunga itu mendapat tempat ya prioritas paling atas. Ya jadi bahasa market kami ke situ. Sudah umum tuh bunga anturium mau harganya 3.000 atau 5.000 bayar selesai. Tapi kami ingin mendapatkan kesan yang lebih. Orang itu mendapatkan bunga, mereka betul-betul mencintai bunga itu, bisa memaknai artinya bunga itu. Itu yang saya coba gali. Sehingga nilai value itu sudah nomor sekian, tidak memikir harga itu gitu. Udah dipikir jadi. Tapi maknanya itu yang lebih kami angkat. Terima kasih. Bagi teman-teman mungkin yang bosen di rumah, udah stay at home terlalu lama, jadi bisa sekali waktu kalau pas mungkin ke Bali, bisa mampir ke tempat kami,
bisa dulu lihat-lihat Facebook kami di Sukarbumi Farm, bisa juga cek-cek di Instagram kami Sukarbumi Farm juga, atau menghubungi kami di nomor telepon 08154 707744. Kami siap melayani Anda. Terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa like, comment, and subscribe di YouTube channel Agrozyme ID.